Om Swastiastu, salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, kembali lagi dengan saya Nyoman Wipi Putri. Saya merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Badung yang bertugas di SMP Negeri 5 Mengui. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah dengan berpijak pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka tugas guru adalah memberikan tuntunan dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan, maka sangat penting bagi seorang guru dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk membangun disiplin positif, motivasi intrinsik dalam diri siswa, serta dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Berikut ini adalah video tentang pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang saya lakukan bersama rekan-rekan sejawat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 5 Mengui atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Ninyoman Windy Putri SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung, serta yang saya banggakan Ibu Bapak Guru serta pegawai yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung. Pun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 5 Mengui yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kaur Kesiswaan. 4. Kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung. 5. Penutup. Kegiatan selanjutnya adalah doa yang akan saya pimpin dengan menundukkan kepala sejenak, memohon keselamatan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kaur Kesiswaan, Bapak Wayan Alim SPD. Kepada Bapak, kami persilahkan. Selamat pagi seluruhnya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, terlebih dahulu saya tidak lupa mengucapkan salam Om Swastiastu.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang mewakili sekolah dalam hal ini sebagai calon siswaan akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan budaya positif. Budaya positif kalau kita artikan dengan kata ianya adalah positif, itu artinya baik. Baik di sini di sekolah berlaku kepada siswa, kepada guru, pegawai, artinya seluruh warga sekolah harus bersikap positif. Positif di sini saya sempitkan dulu artinya. Positif itu artinya kita berbudaya baik, baik mau berkata, berpikir, berbuat, dan bertindak, dan seterusnya. Karena di sekolah ada warga sekolah, ada anak didik, ada guru dan pegawai. Ini semua berlaku kepada semua warga sekolah. Yang pertama dulu kepada kita dulu kepada guru. Guru harus memiliki budaya positif supaya bisa diteladani oleh anak didik kita. Positif di sini artinya kita berkata, berbuat, dan seterusnya. Misalnya saya ambil contoh ke guru, misalnya datang tepat waktu, nanti kita mengajar di kelas tepat waktu, pulang pun tepat waktu. Semua kita lakukan dengan baik, tetapi dengan didasari dengan cara lulus dari kelas. Sebab pekerjaan jadi guru adalah pekerjaan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa jadi guru, itu pekerjaan yang sangat mulia. Itu dulu saya katakan di positif untuk berlaku kepada guru. Sekarang saya bawa ke anak-anak. Jadi kalau gurunya sudah berbuat baik, bertingkah laku yang baik, tentu akan diteladani oleh anak-anak. Anak-anak dalam hal ini mereka kan masih anak-anak, jadi kita perlu tuntut, bimbing, dan seterusnya. Misalnya seperti bagaimana yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian mereka masuk ke kelas, tertib di sekolah, tertib di kelas. Begitu ibu bapak gurunya masuk, siapapun gurunya mereka harus hormati, dalam artian siapapun bapak gurunya tidak memilih-milih, tidak membeda-bedakan. Siapapun gurunya dia berlaku sama kepada semua guru. Artinya apapun yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya harus diingat, didengar, dan dilaksanakan. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa budaya positif ini sangat penting untuk kita semua, apalagi kita ada di lembaga sekolah, baik siswa, guru, pegawai, stakeholder yang semua yang mendukung keadaan sekolah. Sekiranya itu yang saya bisa sampaikan mewakili pihak sekolah. Tentu dalam penyampaian tadi ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan demikian saya akhiri sambutan ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kegiatan berikutnya adalah sesi diseminasi budaya positif yang dipandu oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu Mini Putri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Desa selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Alim selaku kawal kesiswaan dan juga Bapak Ibu guru peserta yang pada hari ini berkesempatan hadir dalam mengikuti diseminasi budaya positif. Baik, sebelumnya masih semangat Bapak Ibu? Kalau saya bilang, mana semangatmu? Bapak Ibu jawab, ini semangatku, ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, SMP Negeri 5 Mengui, jaya, jaya, jaya. Oke? SMP Negeri 5 Mengui, jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan ini saya mohon izin Bapak Ibu ya, saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Badung yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pengimbasan atau diseminasi terkait budaya positif yang dapat saya pelajari melalui modul 1.4 yaitu terkait budaya positif. Nah sekarang sebelum saya
menyampaikan diseminasi budaya positif tersebut, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking yang akan saya berikan pada kesempatan hari ini adalah tepuk 1, 2, 3 ya. Kalau misalnya saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk seperti ini. Tepuk 1. Dan kalau misalkan saya ucapkan tepuk 2, Bapak Ibu bilang hey, ya, hey, ya. Nah, kalau misalkan saya bilang tepuk 3, Bapak Ibu jawab ha, oke. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, hey. Tepuk 3, ha. Tepuk 1, 2, 3. Hey. Luar biasa, ternyata fokusnya Bapak Ibu. Nah, sekarang dilanjutkan dulu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu ya, di sini saya didampingi oleh fasilitator, yaitu yang pertama adalah Bapak Sunarto. Nah, Bapak Sunarto ini sebagai pengawas SD di daerah Jawa Timur. Beliau mendampingi saya selama pembelajaran daring atau online. Dan yang kedua adalah Ibu Ida Ayu Putu Utami Dewi. Beliau ini adalah Kepala TK yang ada di Lukluk Bapak Ibu ya, sekaligus sebagai pengajar praktek. Nah, beliau ini mendampingi ketika adanya pendampingan individu serta lokakarya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan terkait tentang latar belakang dari budaya positif itu. Nah, berpijak pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, yaitu pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka tugas guru, ya tugas kita sebagai guru adalah memberikan tuntunan dalam menciptakan lingkungan belajar yang tentunya aman, nyaman, menyenangkan dan juga berpusat kepada siswa. Nah, pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa menuntun tumbuhnya misalnya padi, menuntun tumbuhnya jagung agar dia bisa menjadi tumbuhan yang baik dengan cara merawatnya, dengan cara memberikan pupuk yang baik, dengan memberikan misalnya pengairan yang cukup agar nantinya bisa tumbuh dengan sesuai dengan kodratnya. Nah, kemudian sangat penting bagi seorang guru menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk membangun disiplin anak, kemudian motivasi intrinsik yang datang dalam diri anak, serta dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada berapa? Ada berapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, benar sekali ya, Bu Sanayu, ada berapa? Ada 6 ya, masih ingat? Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Terus mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Oke. Nah, sekarang budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu terkait tentang budaya positif? 1 atau 2 kata saja cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu Priska. Budaya positif kalau menurut saya sesuai dengan kata-katanya, budaya itu adalah hasil kesepakatan dari sebuah masyarakat. Sedangkan positif kita tahu berarti sesuatu yang bisa menimbulkan suatu kebaikan. Sehingga budaya positif di sini menurut saya adalah sebuah kesepakatan dalam masyarakat
yang segala sesuatunya itu mengarah pada sebuah kebaikan dan juga kemajuan. Baik, terima kasih Bu Friska. Iya, budaya positif ya. Budaya positif tersebut yang tersirat dari pikiran Bu Friska itu mengenai kesepakatan ya yang ada dalam masyarakat yang bisa menumbuhkan kebaikan. Ya, luar biasa sekali. Budaya positif itu adalah ini Bapak Ibu, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai atau keyakinan universal itu banyak sekali Bapak Ibu, ya, misalnya hormat, saling menghargai, sopan santun, kemudian dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila tersebut yang ada 6 tadi itu merupakan perwujudan dari budaya positif itu ya Bapak Ibu ya. Nah makin sekarang saya akan lanjutkan dulu terkait apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah menurut Bapak Ibu? Penting ya. Mengapa penting Bapak Ibu? Kenapa budaya positif itu penting? Bahkan sangat penting kita terapkan di sekolah. Bagaimana kira-kira? Terus Bu Vera. Budaya positif sangat penting itu karena untuk membentuk karakter dan kecerdasan siswa. Luar biasa sekali Bu Vera, tepuk tangan buat Bu Vera. Ya, budaya positif itu sangat penting ya diterapkan di sekolah karena budaya positif ini dapat menumbuhkan karakter-karakter yang baik dalam diri siswa Bapak Ibu ya, menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri agar siswa itu bisa bertanggung jawab, kemudian memiliki sikap sopan santun maupun yang lainnya. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Di sini ada 7 Bapak Ibu, mulai dari paradigma belajar, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari sekian konsep inti tersebut, yang mana kira-kira yang Bapak Ibu pertama mendengar istilah ke-7 ini? Yang terakhir segitiga. Yang terakhir, oke ya, segitiga restitusi. Ya, terakhir nanti akan saya jelaskan terkait segitiga restitusi dalam menangani kasus di mana siswa tersebut mengalami suatu permasalahan, Bapak Ibu. Kita mulai dulu ya, yang pertama terkait tentang perubahan paradigma belajar. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar ini kita sebagai guru sebelumnya menjadikan guru itu adalah subjek pembelajaran, kan ya? Nah, sekarang adanya perubahan paradigma baru menjadikan siswalah menjadi subjek pembelajaran, bukan guru lagi. Ya, siswalah yang belajar. Kemudian tugas guru adalah menuntun Bapak Ibu segala potensi, segala kodratan anak agar dia mampu agar siswa tersebut mampu mencapai apa yang dia inginkan, menjadi manusia seutuhnya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu melakukan permainan. Permainan ini adalah cobalah buka. Bapak Ibu bisa bersama dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang terdekat ya, boleh bisa di sampingnya, bisa di depan atau belakangnya. Satu orang sebagai A Bapak Ibu, yang satunya lagi sebagai B. Coba sekarang lihat lirik teman Bapak Ibu ya, siapa yang mau diajak A dan B? Saya A, B. Silakan Bu Desa bisa pindah dulu ya. 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 A, B. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, yang A menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangannya. Ya, si A memiliki sesuatu yang sangat-sangat berharga di kepala tangannya. A perlu menjaga
benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan A. Nah, tugas B ini adalah mencoba dengan segala cara, segala upaya agar si A ini mau membuka kepalan tangannya, Bapak Ibu. Boleh dengan merayu, boleh dengan membujuk, boleh dengan ancaman, seperti itu terserah Bapak Ibu. Yang penting si A ini mau membuka tangan. Apakah si B ini berhasil membuka tangan? Kita lihat nanti ya, membuka kepalan tangan A. Coba dulu, saya berikan waktu 30 detik Bapak Ibu. Silakan. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu, boleh. Ini tangannya. Sekarang udah mulai nih. Gimana caranya si B ya biar si A ini mau membuka tangannya? Boleh dengan pujikan, rayuan atau apapun. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, silakan untuk kembali. Nah, sekarang dari apa yang Ibu alami tadi, nah, mau tidak si A ini membuka kepalan tangannya? Nggak mau ya? Walaupun sudah dibujuk, walaupun sudah dirayu, tadi ada yang ngasih uang mungkin? Kasih kopi, Pak Sabun, kasih kopi. Kalau dikasih uang Pak Sutama mau ya? Mau ya. Nah, sekarang kira-kira Bapak Ibu ya, ini terkait tentang posisi kontrol. Dari adegan tadi, kira-kira siapa yang memegang posisi kontrol Bapak Ibu? Iya, si A Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, adalah si A. Si A itu adalah diri kita sendiri ya. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung diri kita sendiri Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Kalau misalnya tadi Pak Sutama mau yang membuka tangannya, mungkin kebutuhan dasar Bapak Sutama itu ada yang belum terpenuhi, akhirnya dia mau membuka tangan, itu wajar saja Bapak Ibu ya. Itu tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini mari kita cermati bersama-sama Bapak Ibu bahwa yang pertama, guru mengontrol murid. Bapak Ibu setuju tidak kalau guru itu mengontrol murid? Setuju. Bapak Ibu Priska setuju? Mengontrol murid misalnya di kelas, di sekolah, melalui kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan kita tidak ada kita misalnya, apakah murid tersebut terkontrol Bapak Ibu? Tidak ya. Berarti guru itu belum tentu bisa mengontrol murid Bapak Ibu ya. Nah, murid itulah yang kembali mengontrol dirinya sendiri sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Kalau misalnya murid itu merasa tidak nyaman, takut dengan hukuman, takut misalkan dengan teguran dari Bapak Ibu, otomatis dia itu akan melaksanakan tindakan kita. Kalau misalkan murid itu sudah memiliki motivasi intrinsik, sudah memiliki rasa tanggung jawab, walaupun tidak ada guru, murid itu akan mentaati tata tertib ya, keyakinan yang dia yakini seperti itu. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif atau semua bujukan itu efektif dan bermanfaat. Bujukan itu efektif tidak Bapak Ibu? Bermanfaat tidak? Gimana kira-kira? Belum tentu juga Bapak Ibu ya, karena ini merupakan teori ilusi. Nah, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita kasih kritikan kepada siswa, karakter siswa akan kuat. Apakah benar seperti itu? Ya, belum tentu juga ya. Siswa akan merasa bahwa dia memiliki identitas yang gagal Bapak Ibu. Ya, siswa bisa menjadi rendah diri seperti itu. Ya, maka tugas guru sekarang kalau bisa Bapak Ibu ya, mulai dari sekarang kita itu jangan membuat siswa itu menjadi orang yang merasa bersalah.
seperti itu. Dan yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana itu Bapak Ibu? Ya, merupakan ilusi juga ya. Kita orang dewasa tidak bisa memaksa hak seorang anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Nah sekarang, di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita bisa melihat bersama-sama bahwa yang pertama, realitas kebutuhan kita sama berdasarkan teori stimulus respon. Sementara yang sekarang teori kontrolnya itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kan berbeda Bapak Ibu ya, kebutuhan kita satu sama lain itu tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Tentu berbeda ya gambaran Bapak Ibu semua tentang misalnya Bu Gongis misalnya. Gambaran Bapak Ibu tentang Bu Gongis kan berbeda-beda ya, antara versinya Bu Friska, versinya Pak Sutama, Pak Sutodana kan berbeda, tidak sama, kan seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Susah Bapak Ibu ya, itu merupakan stimulus kontrol. Sedangkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah kita yang memahami pandangan, belajar memahami pandangan orang lain Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah kadang-kadang kan kita misalnya melihat siswa itu melanggar, kita langsung memaki siswa misalnya memberikan hukuman tanpa kita menanyakan adanya alasan mereka mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah itu. Nah sekarang teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya siswa tersebut melakukan pelanggaran itu pasti memiliki tujuan. Kembali lagi kepada kebutuhan mana yang belum dia penuhi seperti itu. Jadi bisa Bapak lihat tentang perbedaan stimulus respon dan juga teori kontrol. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, berbicara tentang disiplin positif, ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus disiplin yang kuat. Bapak Ibu, kita garis bawahi bahwa setiap anak itu harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini muncul dalam diri anak itu sendiri. Kita sebagai seorang guru harus bisa memunculkan motivasi internal yang ada pada diri siswa. Kalau misalnya murid itu tidak memiliki motivasi internal, motivasi intrinsik, maka orang lain yang akan mendisiplinkan mereka, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu, nah mari kita bersama-sama. Bagaimana caranya kita harus saling berkolaborasi dengan bersama-sama guru, bersama dengan pegawai juga Bapak Ibu, agar bisa menumbuhkan murid-murid yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif ini memiliki tujuan Bapak Ibu, yaitu menanamkan seperti yang sudah saya katakan tadi, motivasi intrinsik pada murid-murid agar mereka menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, mulai dari membentuk karakter murid yang baik, disiplin, santun, jujur, ya, kemudian bertanggung jawab, peduli dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, berbicara tentang disiplin positif, ini saya ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada banyak Bapak Ibu ya, mulai dari profil pelajar Pancasila, kemudian primary years program, the 7 essential virtues, dan yang lainnya. Nah, sekarang coba dibacakan satu-satu biar Bapak Ibu memahami yang mana saja yang termasuk dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, silakan Bu Gis. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada toleransi, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Ya gini Bapak Ibu ya, yang sekarang di kurikulum kita, kurikulum Merdeka itu menekankan agar siswa-siswi kita bisa menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada dirinya. Apakah profil pelajar Pancasila saja Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu ya, bisa juga menumbuhkan nilai-nilai universal yang berasal dari yang sebelahnya ya, primarius program, diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, ya, empati, keingintahuan hingga komitmen. Nah, yang ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu kan nanti sebagai wali kelas dan juga sebagai guru mapel bisa dalam membuat keyakinan kelas tersebut menyisipkan nilai-nilai yang disepakati oleh siswa seperti itu. Selanjutnya, nah ini tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi Bapak Ibu. Selanjutnya teori motivasi. Ya. Motivasi perilaku manusia ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Ya, teori motivasinya ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Seseorang misalnya melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah untuk menghindari hukuman gitu misalnya, artinya belum muncul dalam dirinya, ya masih bersifat di luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau misalnya siswa tersebut bisa tertib, ya bisa disiplin, juara, dia akan mendapatkan penghargaan, itu yang menjadi orientasinya misalnya. Itu juga merupakan motivasi internal dari luar Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal. Inilah yang menjadi tugas kita Bapak Ibu untuk menumbuhkan nilai internal pada diri murid. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang ini Bapak Ibu sering sekali ya kita misalkan di kelas bersama dengan murid-murid itu lakukan. Kita biasa menghukum, kita biasa melakukan konsekuensi. Padahal sebenarnya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru diharapkan nantinya bisa melakukan restitusi, yaitu pendekatan disiplin positif. Nah, perbedaannya nanti saya jelaskan. Sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk mencermati suatu kasus, ya, biar tambah semangat. Saya minta Ibu Asih untuk membacakan kasusnya. Silakan Bu Asih. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu bisa bayangkan kasus ini ya. Nah, Iva dia tidak menguasai pelajaran matematika. Ketika saat diajarkan matematika, dia gugup Bapak Ibu ya, dia menggambar di buku pelajarannya, berarti dia melakukan aktivitas yang lain. Nah, tiba-tiba Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva. Pasti kalau misalkan posisinya kita sebagai Iva, kita gugup juga ya, apalagi pelajaran matematika, hingga tasnya dia itu jatuh. Nah, teman-temannya kemudian menertawakan Iva yang tergagap ya dan malu yang luar biasa.
Sementara Pak Seno menyuruh IPA maju ke depan sambil menunjuk hidungnya seperti itu. Nah, dari kasus ini menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Ya, tentu kita tidak setuju. Ya Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu tidak setuju? Kenapa? Iya, itu sama dengan bulian, sama dengan perundungan Bapak Ibu. Bisa membuat murid itu tidak mau lagi belajar matematika, bahkan tidak mau sekolah Bapak Ibu atas perlakuan guru dan juga teman-temannya, ya. Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah Pak Seno terhadap IPA, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Ya, hukuman Bapak Ibu. Ya, hukuman secara fisik dan juga secara verbal Bapak Ibu, ya itu. Nah, hukuman itu secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Sementara konsekuensi itu ada rencana sebelumnya dan ada kesepakatan antara guru dan siswa. Perbedaannya. Nah, sekarang hukuman. Ya, tadi sudah Bapak Ibu tahu ya, hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang atas kesalahannya. Ya, bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Ya, hukuman dapat berupa fisik dan juga psikis. Nah, efek hukuman itu apa Bapak Ibu? Nah, murid atau anak akan merasa tersakiti Bapak Ibu. Kemudian mengganggu psikologis anak. Anak bisa marah, anak bisa merasa bersalah, rendah diri, bahkan ia mengasingkan diri. Mohon Bu Lara ini tolong dibantu ya, membagikan. Kemudian konsep diri buruk, ia akan membentuk konsep diri buruk. Anak akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak tersebut bisa saja berperilaku yang tidak jujur. Nah, sekarang yang kedua adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi itu adalah, nah, bisa Pak lihat sesuatu yang dihasilkan sebab. Konsekuensi merupakan akibat, hasil atau impact atau pengaruh dari suatu perbuatan. Konsekuensi sudah terencana dan juga sudah disepakati oleh guru dan juga murid. Nah, dampak konsekuensi. Nah, yang pertama itu murid dibuat tidak nyaman Bapak Ibu dalam jangka waktu yang pendek. Ya, tapi kan lebih baik daripada hukuman konsekuensi ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memerlukan monitoring. Kita sebagai guru harus mengontrol, ya, mensupervisi siswa tersebut secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, mendorong kepatuhan anak belajar agar taat pada peraturan. Dan terakhir adalah anak kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau beranak. Misalnya saja anak itu terlambat 10 menit, Bapak Ibu ya, kita berikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas. Kita kurangi jam istirahatnya selama 10 menit, itu misalnya. Itu merupakan konsekuensi karena dia terlambat 10 menit. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Restitusi merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi itu yang mana? Nah, sebentar saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Nah, dampaknya murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya karena ia menyadari bahwa dia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Nah, murid akan menghormati dirinya sendiri. Murid akan menjadi paham bahwa dirinya lah yang memegang kontrol atau kendali. Dan terakhir adalah anak atau murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Nah, yang ini hukuman menjadikan murid itu sebagai identitas yang gagal Bapak Ibu. Sementara konsekuensi dan restitusi akan menciptakan identitas sukses pada diri murid. Ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ya jawab ini. Di sini ada suatu pelanggaran.
Ya, Bapak Ibu sekarang mengaitkan apakah pelanggaran ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, hukuman, benar sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa? Hukuman juga Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini baru konsekuensi. Kita menggantikan sesuatu yang sudah kita rusak misalnya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlambat pelajaran selama 10 menit. Ya, konsekuensi. Dan terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Ya, hukuman. Ya, berarti pemahaman Bapak Ibu sudah ya terkait tentang hukuman dan juga konsekuensi. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi ya, Bapak Ibu sudah benar berarti menjawabnya. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Kita beranjak pada keyakinan kelas. Sebelumnya kita mengenal adanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu mirip Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini memuat tentang nilai kebajikan yang tadi yang tersirat di dalam kesepakatan yang kita buat dengan murid-murid. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan tersebut itu biasanya lebih cenderung ke motivasi eksternal, Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu lebih tertuju pada motivasi intrinsik yang dapat menggerakkan seseorang untuk mengikuti nilai-nilai yang mereka yakini atau nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini dapat kita lakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, misalnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang pernyataan universal itu terkait tentang nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu ya. Apakah itu saling menghormati antar teman, saling menghargai, kemudian apa lagi? Apalagi Bapak Ibu? Sikap sopan santun ya. Kalau keyakinan kelas ini dilarang, diusahakan tidak menggunakan pernyataan negatif nih. Jangan isi kata tidak, jangan, dilarang, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Diusahakan jangan, tapi kalimat-kalimat yang positif. Nah, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya kita bersama-sama antara wali dan juga siswa membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh kalimat keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, selalu menghargai waktu. Kalau misalkan selalu menghargai waktu di kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, seperti itu. Kalau misalnya di keyakinan ada di sana unsur menghargai, ya ada pernyataan nilai kebajikan, Bapak Ibu, itu termasuk keyakinan kelas. Senantiasa menghormati teman dan guru, nilai apa yang muncul Bapak Ibu, nilai kebajikan mana? Ya, menghormati. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, nilai yang muncul? Nilai muncul kebersihan, ya. Kemudian bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, bertanggung jawab, ya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, itu nilai yang muncul apa kira-kira? Ya, keaktifan Bapak Ibu Mega. Jadi keyakinan kelas tersebut memuat ya secara tersurat ya nilai kebajikan, sementara kesepakatan kelas itu tersirat. Ya, kita yang mencari sendiri, kita yang menemukan nilainya. Nah, sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Kita semua orang, Bapak Ibu, memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda yang harus kita penuhi. Ya, diantaranya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima,
kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan atau pilihan, dan juga kesenangan Bapak Ibu. Ya, yang merupakan kebutuhan dari bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ini harus kita penuhi, sementara yang lainnya nih bisa bersifat tidak harus bisa Bapak Ibu, tapi yang paling penting itu adalah survival. Nah, di sini Ibu Ambar, ya. Ibu Ambar guru wali kelas 2A. Ini kasusnya Bapak Ibu, ada seorang anak yang bernama Doni. Ya, dia bingung menghadapi ulah muridnya tersebut. Beberapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang pada teman-temannya secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, yang pertama dulu satu-satu Bapak Ibu, kalau kita sebagai Ibu Ambar, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau misalnya kita melihat kalau kita melihat misalnya salah seorang siswa itu sering meminta bekal teman-temannya secara paksa, apa yang kita lakukan? Ya, silakan. Kalau menurut saya, jika ada murid yang seperti itu, jadi posisi Bu Ambar ini adalah guru kelas. Jadi kebiasaannya kalau guru kelas itu, apalagi murid SD itu pasti sangat mengenal latar belakang keluarga muridnya. Jadi kalau menurut saya, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Terlebih dahulu saya sebagai guru kelas, saya melihat backgroundnya, keluarganya Doni itu bagaimana. Karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api, gitu ya. Sehingga kita cari tahu dulu latar belakang keluarga Doni itu bagaimana. Kemudian kalau memanggil Doni sudah pasti jelas. Dan ada dua kemungkinan, Doni ini akan ngaku atau tidak. Andai kata ngaku, itu nanti juga kita pikirkan sikap Doni kepada teman-temannya. Karena dia sudah berani memaksa temannya, berarti ada kemungkinan kalau kita keras kepada Doni, nanti yang jadi korban adalah teman-temannya. Gitu. Kalau kita sudah tahu latar belakang keluarga Doni, baru di sanalah kita bisa ambil sikap seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Friska, luar biasa sekali tanggapannya ya. Kita mencari tahu dulu latar belakang keluarga Doni seperti apa ya. Kembali lagi ya yang tadi Bapak Ibu ya, kita tanyakan seperti yang Bu Friska bilang tadi, kita tanyakan dulu ya, apa kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi. Itu kembali lagi Bapak Ibu, sehingga Doni tersebut melakukan tindakan yang seperti itu, memaksa-maksa temannya minta makanan. Apakah dia itu lapar misalnya Bapak Ibu, apakah dia suka melihat temannya, ekspresi temannya, dia merasa lucu loh, saya suka melihat ekspresi teman saya gitu misalnya, atau yang lainnya Bapak Ibu. Nah, jika jawaban Doni atau alasan Doni itu adalah lapar Bapak Ibu ya, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan yang dia belum penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ya wajar jadinya ya Doni itu meminta bekal makanan temannya seperti itu. Kemudian yang kedua, Doni merasa senang temannya memperhatikannya. Jadi kebutuhan yang dia belum penuhi itu adalah dia ingin diperhatikan, ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau Doni ingin merasa dirinya hebat Bapak Ibu, ya, dia teman-temannya takut kalau misalnya dia meminta secara paksa. Jadi dia kebutuhannya ingin penguasaan Bapak Ibu, menjadi power. Kemudian merasa bosan dengan makanan yang dibawa karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, jadi si Doni ini kebutuhan yang belum ingin dia penuhi itu adalah
kebebasan, ya. Dan yang terakhir, kalau dia ingin bisa ngaji Bapak Ibu, ya ingin melihat ekspresi teman-temannya, karena menurut dia lucu, berarti dia ingin senang-senang, ya. Kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah kesenangan. Seperti itu. Kembali lagi kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol guru, ya. Bapak Ibu masih semangat tidak? Masih. Oke. Sekarang coba Bapak Ibu saya tanya, mana semangatmu? Wih, kurang semangat Bapak Ibu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, bagus itu nak bagus ya, top ya, buat SMP 5 ngomongnya semangat. Sekarang ke posisi kontrol guru Bapak Ibu, ya. Posisi kontrol guru ini ada 5. Kira-kira Bapak Ibu ini ada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Ya, kalau Ibu Widya di mana Pak Bu Widya? Kita di posisi teman. Tapi mesra. Ya, di posisi teman, ya. Jadi Bu Widya ini menganggap murid itu sebagai teman belajar. Baik. Kalau Bu Sang Ayu yang gampang, yang mana kira-kira Bu Ayu? Saya ada di posisi pemantau. Posisi pemantau artinya Bu Sang Ayu ini ketika mengajar siswa di kelas, Bu Sang Ayu memantau misalnya apakah murid-murid tersebut sudah mengerjakan tugas apa belum, ya. Kalau misalnya belum, Ibu Sang Ayu berikan dia konsekuensi, ya. Itu berarti sebagai pemantau, ya. Nah, kalau Bu Ayu Nila, di mana Bu Ayu Nila? Terima kasih Bu Indi, sebagai teman dan pemantau. Baik, sebagai teman dan pemantau, ya. Berarti Bu Nila ini kadang-kadang memposisikan dirinya sebagai teman dan juga kadang-kadang sebagai pemantau seperti Bu Sang Ayu. Ada yang lain Bapak Ibu? Sebagai penghukum misalnya ada di sini? Oh, Pak Sutama. Sebagai manajer misalnya? Bu Yantri, kasih ya. Berusaha untuk menjadi posisi kontrol guru manajer. Benar seperti itu Bu Yantri? Ya, nah sekarang kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya posisi-posisi kontrol guru lewat video berikut. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Terdengar Bapak Ibu sampai belakang? Dengan nyimak ya, kira-kira tayangan ini di posisi guru itu di posisi kontrol yang mana? Yang kata lebih keras lagi tolong Bu. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Yang pertama apa? Posisi kontrol yang sebagai apa? Iya, penghukum.
kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah aja sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Dan yang kedua Bapak Ibu sebagai apa kira-kira? Yang membuat rasa bersalah. Nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Kelas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku berangkat lagi, apa ya? Yang ketiga Bapak Ibu sebagai olahraga. Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sih Pak. Yang keempat Bapak Ibu, nah sebagai pemantau. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam terbaru sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik, demikiannya Bapak Ibu terkait tentang 5 posisi kontrol guru. Nah sekarang dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi mana kira-kira yang ideal Bapak Ibu? Yang kelima ya, sebagai manajer. Kenapa seperti itu? Mungkin Bu Yandri bisa memberikan tanggapan? Jadi kelima posisi kontrol guru tadi, kalau kenapa posisi manajer paling baik ya Bu Widinya, karena dalam posisi manajer ini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan solusi. Kemudian dari solusi yang dia bisa lakukan itu, dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang harus dia lakukan. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Maniatria, benar sekali ya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru harus bisa belajar dari sekarang memposisikan diri kita agar bisa kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer ya. Ketika kita menemukan murid ada suatu masalah, ada suatu pelanggaran misalnya Bapak Ibu ya, kita tanyakan dulu apa keyakinan yang dia yakini, apa keyakinan yang dia percaya misalnya. Kemudian kita ajak untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dia temukan, dari permasalahan yang dia alami. Jadi murid itu akan belajar bertanggung jawab dan juga memperbaiki dirinya menuju ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Nah sekarang segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu ya, materi kita yang paling akhir, konsep inti dari budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Yang namanya segitiga itu berapa sisinya? Ada 3 ya. Yang pertama, sisi yang paling bawah itu namanya menstabilkan identitas sebagai alas Bapak Ibu. Yang kedua adalah sisi yang kiri, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog, ya, proses dialog yang dilakukan oleh guru bersama siswa atau orang tua bersama anaknya agar menghasilkan siswa atau anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini maksudnya membantu anak untuk tenang, ya, dan kembali pada suasana hati saat proses belajar dalam menyelesaikan masalah dapat dilakukan, Bapak Ibu. Ya, kita bisa gunakan kata-kata berikut. Ya, kita stabilkan dulu identitas
identitas murid. Kita stabilkan dulu dengan berbuat salah itu tidak apa-apa nak, ya bisa kita mulai seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Jika misalnya murid sudah mendengar kata-kata ini, saya yakin murid itu mau untuk jujur, Bapak Ibu, ya, mau dia berterus terang terhadap apa yang dia alami, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ya. Kembali lagi tadi, setiap tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan guru berusaha untuk memahami murid. Nah, kita tanyakan kepada murid, kalau sudah kita tahu bahwa murid itu berbuat salah, kita tanyakan, murid itu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin saja dia pada waktu itu melindungi sesuatu yang berharga atau harga dirinya, mungkin Bapak Ibu, ya. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Kita berikan juga apa yang harus dia lakukan, nilai apa yang harus dia terapkan agar dia bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Dan yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, di kelas inilah pentingnya Bapak Ibu kita memiliki keyakinan kelas. Kita memiliki kesepakatan kelas. Kalau misalkan siswa itu melanggar, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Ya, dari keyakinan kelas tersebut, keyakinan mana yang kamu langgar? Keyakinan mana yang belum kamu tunjukkan? Ya, kita bisa berikan pertanyaan seperti itu. Apakah kamu menjadi orang seperti apa? Kita bisa gunakan pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu, untuk menanyakan keyakinan kelas, seperti itu. Kalau misalkan sudah murid itu, saya ingin misalnya menjadi seseorang yang ditakuti oleh teman-teman saya, Pak, berarti dia itu ingin kebutuhan yang ingin dia kuasai itu adalah, yang ingin dia penuhi adalah penguasaan, Bapak Ibu. Ya, kembali ke kebutuhan dasar tadi. Ya, kita tanyakan keyakinan apa yang dia belum tunjukkan. Nah, berikut ini saya ada video sedikit Bapak Ibu ya tentang penerapan segitiga restitusi. Yes, silakan Bapak Ibu bisa menyaksikan. Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Nyamardini Putri, CDP Angkatan 8 Kabupaten Badung yang bertugas di SMP Negeri 5 Muni. Pada kesempatan ini akan memaparkan praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikut ini adalah contoh kasus terkait bagaimana penerapan segitiga restitusi. Pada saat piket kebersihan bulan sekolah, salah satu siswa kelas 8A bernama Fiona tidak melaksanakan piket kebersihan tanpa adanya keterangan. Dalam keyakinan kelas 8A, salah satu nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini adalah disiplin dan tanggung jawab. Berikut adalah videonya. Selamat pagi Fiona. Selamat pagi. Gimana kabarnya Fiona hari ini? Fiona, berdasarkan catatan dari grup piket bahwa minggu lalu kamu tidak piket untuk penjelasan. Benar seperti itu? Fiona tidak piket, tidak melaksanakan piket dan tanpa keterangan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Fiona, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, ibu pun juga pernah berbuat salah. Ya, berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Kalau ibu boleh tahu, apa alasan Fiona minggu lalu tidak melaksanakan piket? Jadi Fiona bangun kesiangan. Nah, Fiona bisa bangun kesiangan ya? Saya melayani
menonton film kesukaannya Fiona dan tidak mengingat waktu. Kira-kira jam berapa Fiona pada waktu itu tidur? Jam 2 subuh. Lumayan juga ya. Jadi paginya Fiona jadi bangun kesiangan ya. Nah Fiona, sekarang ibu berbicara tentang keyakinan kelas ya. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat di awal pelajaran, kira-kira keyakinan kelas mana yang Fiona belum tunjukkan? Disiplin. Ya, benar sekali, disiplin yang Fiona belum tunjukkan. Nah, setiap orang itu harus disiplin kan ya, kita harus mentaati apa yang menjadi kesepakatan kita, nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Salah satunya itu adalah disiplin ya. Kira-kira apa yang bisa Fiona lakukan agar Fiona tidak bangun kesiangan lagi? Satu, menyetel alarm ya. Bagusnya menyetel alarm itu merupakan salah satu cara agar Fiona bisa bangun tepat waktu ya, bangun misalkan jam 6 atau setengah 6 ya. Yang kedua apa lagi? Ya, di rumah Fiona bisa meminta tolong ibu ya untuk membangunkan. Dan apa lagi? Ingat waktu. Jadi Fiona bisa membatasi waktu untuk menonton agar tidak sampai larut ya. Oke, ibu hargai sekali ya usaha Fiona untuk memperbaiki kesalahannya Fiona. Nah sekarang ibu mau tanya ya, untuk memperbaiki kesalahannya Fiona, apa yang Fiona bisa lakukan? Jadi tidak mengulanginya. Ya bagus. Ya itu yang harus Fiona laksanakan, yaitu menerapkan keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati. Khususnya itu adalah disiplin ya, dan Fiona berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya. Terima kasih Fiona, ibu berharap nanti kedepannya Fiona bisa lebih baik lagi. Sebelumnya ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait tentang budaya positif. Saya persilakan mungkin 2 atau 3 penanya dari Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya masalah tentang kesepakatan kelas, gitu ya. Pengalaman kita juga yang baru-baru ini saja semenjak ada guru penggerak dari Bu Jeruwari itu, saya baru mengenal istilah kesepakatan kelas. Yang ingin saya tanyakan juga bisa dikatakan sharing dengan teman-teman. Kita di sini ada 11 mata pelajaran, otomatis ada 11 guru yang mengajar. Apakah kesepakatan kelas itu harus dilaksanakan dilakukan oleh setiap guru mapel, atau untuk menghemat dan mungkin juga sama semua guru pasti menginginkan kesepakatan yang untuk kemajuan siswanya? Apa tidak sebaiknya dari wali kelas saja yang mengadakan kesepakatan kelas itu dan dapat diterapkan oleh semua mata pelajaran? Terima kasih. Terima kasih Bu Friska atas pertanyaannya. Ya, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Bu Friska terkait tentang kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Nah, untuk kesepakatan kelas tidak hanya wali kelas saja yang membuat Bapak Ibu ya, tetapi kita sebagai guru mata pelajaran juga bisa menerapkan kesepakatan kelas ya. Kalau wali kelas itu mungkin teknisnya Bapak Ibu ya bisa menggunakan seperti post-it ya, post-it kemudian ditempelkan hasil dari siswa tersebut di dinding kelas mereka masing-masing itu. Kalau misalnya guru mata pelajaran ya bisa menggunakan semacam dia di papan tulis Bapak Ibu, apa nilai-nilai yang disepakati oleh murid itu bisa ditulis di papan tulis sebelum dia memulai pembelajaran seperti itu. Jadi tidak harus ditempelkan di kelas. Bapak guru mata pelajaran bisa menulis di bukunya ya. Di buku kan bahwa ini ya Bapak Ibu memiliki buku notebook tersendiri ya. Nah itu bisa digunakan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada siswa yang melanggar misalnya, itu kita bisa
tanyakan lagi kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, jadi tidak hanya wali, ya, tapi juga bisa guru mata pelajaran. Walaupun tujuannya sama Bapak Ibu, ya, kita juga bisa berkolaborasi Bapak Ibu dengan wali kelas. Misalnya, kalau kita tidak sempat nih membuat kesepakatan kelas guru mata pelajaran, kita bisa menanyakan siswa, kita bisa menanyakan wali, ya, atau kita bisa juga melihat pasti di kelas tersebut sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu yang bisa kita terapkan Bapak Ibu. Bisa kira-kira Bu Friska? Terima kasih Bu Friska atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi satu orang yang ingin menanggapi Bapak Ibu, silakan, atau memberikan umpan balik, saya persilakan. Jika tidak ada Bapak Ibu, ya, saya cukupkan kegiatan diseminasi pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah pantun kepada Bapak Ibu. Ya, ke pasar membeli tomat, tak sengaja ketemu penjual selotip. Wahai Bapak Ibu guru hebat, ayo bersama wujudkan budaya positif. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sekarang saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Saya persilakan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Ibu Windy. Sangat menarik sekali, ya. Mari kita beri tepuk tangan lagi sekali kepada Ibu Windy. Nah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, saya akan tayangkan mengenai proses pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama siswa di kelas 8F. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Kalau ibu bilang mana semangatmu, anak-anak jawab ini semangatku. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. SMP Negeri 5 Mangwi? Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan berdekat. Anak-anak, hari ini pada kesempatan ini merupakan pertemuan kita yang pertama, ya anak ya, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, anak-anak pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Belum. Belum pernah. Ya. Anak-anak pernah mendengar peraturan kelas? Benar. Peraturan kelas itu mirip dengan keyakinan kelas anak-anak. Ya, hanya saja keyakinan kelas itu mengandung kalimat yang positif. Kalau peraturan kelas itu kadang-kadang ada kalimat negatifnya. Contoh peraturan kelas misalnya, apa yang anak-anak tahu yang ada dalam pikiran anak-anak misalnya? Coba. Contoh peraturan kelas. Coba suka. Peraturan kelas contohnya. Tidak boleh. Misalnya apa? Contohnya siapa yang tahu? Bagus, tidak boleh membuang sampah di kelas. Ya, itu merupakan contoh peraturan kelas. Ya, ada lagi contoh peraturan kelas misalnya? Ayo. Tidak boleh ribut. Ya, bagus, tidak boleh ribut. Ya, apa lagi? Apa lagi, Nak? Tidak boleh menyontek. Itu misalnya ya, itu juga termasuk peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas itu ada banyak sekali. Nah, ya. Nah, sekarang dari peraturan kelas tersebut kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tadi di peraturan kelas itu misalnya ada kata-kata tidak boleh buang sampah sembarangan
Hilangkan kata tidak bolehnya. Ayo buang sampah di tempatnya. Ayo buang sampah di tempatnya, atau kita selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Itu misalnya contoh keyakinan kelas anak-anak dia yang menggunakan kata positif. Tadi tidak boleh menyontek. Itu misalnya tidak boleh menyontek, itu kalimat positifnya apa? Nilai apa yang anak-anak temukan di peraturan tidak boleh menyontek? Adalah kejujuran. Jadi keyakinan kelas itu yang kita buat adalah harus jujur. Seperti itu anak-anak ya. Hari ini ibu akan mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Masing-masing siswa akan membuat satu kalimat tentang keyakinan kelas. Ya, apapun yang menurut anak-anak itu baik, ya nilai apapun yang menurut anak-anak itu patut dilakukan itu anak-anak tulis. Ya. Nah, lagi sebentar kita akan menempelkan ya di sini tentang keyakinan-keyakinan yang anak-anak percaya. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti anak-anak berusaha untuk bertanggung jawab, ya menjalankan sesuai dengan nilai-nilai yang anak-anak percaya. Ya, jadi anak-anak akan belajar bertanggung jawab, belajar untuk menjadi orang yang berkomitmen. Ya. Nah, sekarang ibu akan berikan post-it anak-anak ya. Silakan nanti tulis satu kalimat saja yang tidak usah isi nama anak-anak, langsung saja tulis ya. Berikan anak-anak menulis keyakinan kelas selama 5 menit maksimal ya. Jika anak-anak ada yang sudah selesai bisa langsung ditempel anak-anak. Jangan ini kamera biasa aja. Yang pertama, stop membuli teman sendiri. Ya, itu merupakan kalimatnya negatif anak-anak ya. Ya, sekarang kita ubah ke kalimat positif. Jadinya apa? Saling menghargai teman. Ya, setuju anak-anak? Saling menghargai teman. Baik, terus lanjut. Yang kedua, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Ya, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Jadi kalimat positifnya selalu bagus menjaga fasilitas kelas. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai apa yang anak-anak dapat? Apa artinya itu? Untuk keyakinannya buanglah sampah, selalu menjaga kebersihan. Ya.
membawamu ke pintu kesuksesan. Wah, bagus sekali. Nah, tepuk tangan siapa yang buat itu ya? Bagus banget. Jadi, Wah, enggak itu. apa jadinya? Dipertingkat sedikit. Marilah belajar karena belajar membawamu ke pintu kesuksesan. Jadi kesepakatan kelasnya adalah selalu rajin belajar. Apa lagi? Yang kelima, selalu menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah. Ya, sama berarti ya. Ya, kalau ada yang nilai yang sama, kita jadikan satu lah ya. Ya, lanjut. Yang keenam, selalu datang awal. Selalu datang awal dan sampah yang berserakan di kelas itu dibersihkan. Itu mungkin maksudnya ya. Nah, nilai yang muncul itu adalah apa kira-kira? Yang pertama, tepat waktu ya. Tepat waktu itu nilai kebajikannya adalah disiplin ya. Disiplin waktu dan bertanggung jawab. Ada lagi nak? Silakan. Jangan membuang sampah di kolong meja. Ya sama ya. Lanjut. Menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban kelas. Ada kira-kira di sini nak? Yang mana? Ya, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, jawabnya tidak usah lagi ya, langsung saja disiplin dan bertanggung jawab. Lanjut. Saling menghormati teman. Ya, saling menghormati teman. Ya, sudah di sini muncul ya satu, saling menghargai. Lanjut. Memasuki kelas tepat waktu. Ya, sudah disiplin dan bertanggung jawab. Tidak boleh menjuarai tembok kelas. Ya, selalu menjaga fasilitas jadinya. Ya, setuju anak? Setuju. Lanjut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut artinya di sini ada tidak? Ada. Apa? Disiplin. Ya. Lanjut dibaca. Melaksanakan piket dengan baik dan tepat waktu. Dia disiplin dan bertanggung jawab. Ada lagi? Dibacakan lagi satu nak. Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan sama dengan saling menghargai. Ya, mungkin pasti di sini sama juga ya nak ya. Ada stop bullying, jangan pernah bolos sekolah juga, termasuk disiplin dan tanggung jawab ya. Jadi, nah kita bersama-sama di kelas 8F kita sepakati bahwa anak-anak kelas 8F memiliki keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya yang pertama adalah saling menghargai teman. Yang kedua, selalu menjaga fasilitas kelas. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, selalu rajin, ya rajin belajar artinya itu. Selalu rajin belajar. Dan yang kelima, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, di keyakinan kelas itu tidak harus banyak anak-anak ya, tetapi cukup nilai-nilai yang anak-anak yakini ya. Sedikit tapi mengena ya, memiliki dampak positif kepada anak-anak. Sepakat anak-anak ini keyakinannya? Sepakat. Ya, kalau anak-anak sepakat, lagi sebentar anak-anak akan menandatangani ya satu-satu terkait tentang keyakinan kelas ya. Jadi di sini akan Ibu tulis nanti ya tentang keyakinan kelas 5 yang 5 ini, kemudian kita tanda tangani bersama-sama ya. Ya. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Niputula Sarati Dewi, nomor absen 28 dari kelas 8F. Hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya dan perasaan saya saat pembentukan keyakinan kelas. Saya merasa senang karena saya dapat mengajukan pendapat dan belajar bertanggung jawab saat pembentukan keyakinan kelas. Sekian dari saya, Om Santi. Om Swastiastu. Nama saya Imada Senapustudinata dari kelas 8F nomor 15. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa belajar bertanggung jawab dengan adab keyakinan kelas ini. Romo Santi. Om Santi. Baik, demikianlah kegiatan aksi nyata yang saya lakukan terkait budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia. Om Santi, 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 Om.